Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat dipertemukan kembali dengan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 11 dengan materi perkembangan Islam Daulah Mughal. Kita akan membahas kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal dan kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Yang pertama, dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Khundar, Gond, Chitor, Rantabar, Kalindar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah, dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Menjalankan roda pemerintahan secara militeristik, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan, sedangkan subdistrik dipegang oleh fajr atau komandan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat itu memang diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Akbar menerapkan politik toleransi atau sulaghur atau universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan Muqaddam dan Patel. Kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindakan kejahatan. Perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East Indian Company, yaitu perusahaan Inggris India Timur, untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran inilah, Akbar mendapatkan kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya, din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi ini merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Abu Fadli menulis Akbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri, peninggalan Akbar, dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Stabilitas politik yang berhasil diciptakan oleh Akbar mendukung pencapaian kemajuan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Kemajuan dalam bidang ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian.
Pada masa ini, penanganan pertanian sangat diperhatikan secara terstruktur. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1858 Masehi. Dalam internal, tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Dari eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan sepatis Hindu di India Tengah, kaum Muslim sendiri di timur, dan yang berat adalah invasi Inggris melalui AIC. Singkatnya, kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Keempat, semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan.